Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dipahami. Bersama dengan saya, Dr. JJ. Nah, teman-teman, episode video kali ini kita bahas tentang makan karbo atau makan karbohidrat ya. Bagaimana efeknya terhadap profil lipid. Nah, teman-teman kalau lihat dua video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana efek terhadap profil lipid kalau kita makan kolesterol dan kalau kita makan lemak ya. Nah, sekarang kita bahas karbo. Nah, tentu teman-teman sudah sering dengar kalau karbohidrat itu tentu nanti efeknya ke diabetes, ke gula yang tinggi. Tetapi khusus untuk episode video ini, karena saya memang fokus bahas soal lemak atau lipid, kita akan bahas efeknya terhadap profil lipid, ya. Bagaimana karbohidrat berubah menjadi mempengaruhi profil lipid. Oke. Nah, untuk episode ini kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama tentu ini yang banyak juga di masyarakat menjadi satu semacam kepercayaan bahwa karbo itu paling jahat dari semua jenis nutrisi makanan nih, karbo yang paling jahat. Betulkah? Lalu kita nanti akan bahas bagaimana karbo di saluran cerna, bagaimana karbo di hati, apa yang dialaminya, bagaimana yang dialami oleh karbo di pembuluh darah, dan nanti saya akan bahas apa yang dimaksud sebagai dislipidemia aterogenik. Ini suatu kondisi kelainan lipid yang sangat jahat dan boleh dibilang ini yang paling jahat, dan ini justru diakibatkan bila kita makan karbo dalam jumlah yang besar atau dengan salah ya. Lalu kita nanti akan lihat dua kasus bagaimana orang yang makan karbo dengan cara yang salah dan cara yang benar, apa efeknya terhadap profil lipid ya. Dan kemudian nanti kita tutup tentunya dengan memberikan saran-saran bagaimana caranya untuk makan karbo dengan benar. Oke, siap, kita mulai ya. Nah, ini memang belakangan mungkin 10 atau 15 tahun terakhir timbul satu keyakinan pada sebagian kelompok orang bahwa di antara semua jenis makanan, karbolah yang paling jahat. Saya tidak bermaksud untuk pro dan kontra masalah ini, tetapi secara umum memang kalau kita salah makan karbonya, salah memilih karbonya, memang ini bisa jadi menyebabkan kondisi yang sangat membahayakan tubuh. Nah, itu yang mau kita pelajari di video ini untuk melihat apa sebetulnya yang diakibatkan bila kita makan karbo tapi dengan cara yang salah ya. Oke ya. Lanjut. Bagaimana karbo di saluran cerna? Nah, teman-teman kalau sudah melihat dua video sebelumnya, kolesterol dan lemak atau trigliserid, kedua-duanya tidak mengalami metabolisme atau pencernaan yang signifikan atau spesifik saat melewati mulut dan lambung ya. Tetapi kalau karbo ini berbeda. Dari mulut ya, dari mulut sudah dicerna. Kita kalau makan karbo, sebetulnya karbo itu terdiri dari, ini namanya saya tulis ini sakarida ya. Sakarida, maka dia poli itu banyak. Terdiri dari gugus-gugus sakarida yang ya kalau digambarkan gugus bangunnya kurang lebih seperti begini, ada C6, H12, O6, ini kalau kita bilang glukosa. Tapi sebetulnya yang lain galaktosa, fruktosa, itu satu sakarida ya. Ini namanya monosakarida. Cuma beda bentuk-bentuk ininya saja. Ada yang begini, ada yang 5 begitu ya. 5 begini. Oke. Nah, ini satu sakarida, monosakarida, tetapi waktu kita makan pada umumnya sebagian besar ya, kalau karbohidratnya kompleks, itu bentuknya poli, banyak. Ya, terdiri dari ribuan atau ratusan dari monosakarida, terutama sih glukosa sebagian besar ya. Nah, waktu kita makan di mulut, misalnya kita makan nasi, kita makan bakmi begitu, tentu bentuknya masih poli, masih panjang. Kita dengan mengunyah kita memotongnya menjadi lebih pendek-pendek, memperluas permukaannya sehingga dia bisa mulai dicerna oleh namanya amilase ya, enzim amilase dari saliva. Saliva itu dari air liur kita mulai dipotong-potong. Belum sampai dipotong menjadi mono,
Tapi kecil-kecil, dibikin bentuknya lebih kecil ya, mungkin menjadi dua. Dua itu disakarida. Jadi kalau dua sakarida misalnya menjadi maltosa ya, ini saya tidak bermaksud terlalu biokimia ini, nanti teman-teman bisa lihat ya. Intinya dibuat menjadi lebih kecil supaya lebih mudah dicerna. Dari sini sebetulnya kita sudah ada pelajaran yang bisa kita dapat bahwa kalau yang kita makan ini karbohidratnya karbohidrat yang terlalu sederhana, misalnya hanya gula, misalnya gula itu sukrosa ya, itu sebetulnya disakarida. Cuma dua, itu mudah sekali dicernanya, diserapnya, dan itu akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa yang cepat. Jadi prinsipnya sederhana, ketika kita makan karbo itu, kalau dia cepat sekali diproses dan cepat sekali menyebabkan peningkatan kadar glukosa di tubuh, nanti kita akan lihat mulai dari hati sampai ke darah, nah itu masalah, itu yang jelek. Ketika kita makannya yang sifatnya kompleks, panjang seperti ini jauh lebih baik. Karena dia lambat nanti diserap atau dicernanya. Itu prinsip sederhananya ya. Nah ini dari mulut, setelah dari mulut turunnya ke lambung. Nah di lambung sebetulnya karena kadar asam di lambung, ini si enzim apa tadi namanya, amilase yang dari air liur ini tidak bisa bekerja dalam kondisi asam, sehingga di lambung praktis karbo tidak banyak mengalami pencernaan di situ. Tapi ada hal yang penting, di lambung ini kecepatan karbo melewati lambung dikosongkan atau pelan-pelan tergantung dari pola makan kita. Kalau kita makan karbo sendirian ya, nggak pakai makan yang lain, bisa kita makan karbo, bisa ya, makan roti saja, makan bakmi kosong, nggak ada campur sayur, nggak ada apa-apa, nasi putih pakai kecap misalnya gitu. Nah itu hanya karbo saja, maka pengosongan lambungnya cepat sekali sehingga karbonya cuma numpang lewat di lambung lalu dengan cepat akan masuk ke usus. Sekali lagi prinsipnya sederhana saja, makin cepat si karbohidrat yang kita makan nih diserap dan masuk ke dalam aliran darah sampai ke liver, sampai ke pembuluh darah, itu makin berbahaya, makin bermasalah. Nah itu sebabnya kalau kita mau memperlambat penyerapannya, maka karbonya harus dikombinasi. Kombinasinya dengan apa? Dengan lemak. Tentu lemak yang sehat ya. Nanti lihat lagi video sebelumnya saya sudah bahas makan lemak yang baik ya. Dikombinasi dengan protein, dikombinasi dengan serat atau sayuran, buah-buahan. Nah, itu akan memperlambat pengosongan di lambung. Sekali lagi, makin lambat dia diserap, makin lambat spike atau peningkatan glukosa yang cepat dan juga insulin nantinya, itu makin aman, makin sehat. Ya, itu sederhananya. Jadi di lambung intinya cuma sementara di situ numpang lewat. Nah, yang berikutnya ini di usus halus. Nah, disinilah pencernaan yang lebih signifikan terjadi ya. Di usus halus ini kalau teman-teman masih ingat ada duodenum, ya, ada jejunum, ada ileum. Nah, disinilah keluar nanti enzim-enzim dari pankreas namanya amilase. Nah, amilase ini akan memotong-motong si sakarida tadi yang masih dalam bentuknya, mungkin ada yang masih dua ya, disakarida, maltosa, sukrosa, akan dipotong menjadi lebih kecil-kecil lagi ya. Nanti potongan terakhir nanti akan di sini, di ileum, namanya di brush border, di dinding dari usus ya, di dinding ususnya. Ketika masuk ini mungkin masih dua begitu, akan dipotong oleh enzim yang ada namanya di brush border ya. Brush border itu di dinding dari usus halus ya. Itu akan menjadi satuan yang satu-satu semua. Glukosa tadi, galaktosa dan fruktosa ya. Inilah yang akan diserap di usus. Diserapnya nanti teman-teman bandingkan dengan penyerapan untuk si lemak dan kolesterol. Kalau mereka masuk harus ada yang membawa ya, namanya lipoprotein kilomikron. Tapi khusus untuk ini glukosa dan karbo ini tidak perlu pembawanya apa-apa, dia masuk bebas saja sendirian ya, glukosa masuk. Sebagian besar ya, nanti saya akan bahas sebagian besar glukosa ya. Nah, itu juga yang sebagian besar nanti dipakai menjadi sumber energi di seluruh tubuh ya. Nah, yang kedua, seberapa banyak kita makan karbo, sebanyak itulah usus akan menyerapnya. Jadi tidak ada remnya sama sekali.
Nanti bandingkan lagi beda waktu kita makan kolesterol di usus ada pintunya. Nanti teman-teman nonton lagi ya. Ada NPC1, L1 itu jumlah pintunya terbatas sehingga kalau makan kolesterolnya berlebihan itu pintunya sudah nggak cukup untuk menerima. Sehingga mungkin hanya 20-40% saja kolesterol yang dimakan akan dicerna, diserap. Tapi kalau karbo, sebanyak kita makan karbo, sebanyak itulah diserap di usus, tidak ada remnya. Jadi makin banyak kita makan karbo, makin meningkat karbo yang membanjiri usus dan juga nanti membanjiri masuk ke liver. Oke, jadi hasil akhir dari pencernaan ini adalah monosakarida, glukosa, galaktosa, fruktosa. Nah, saya bawa kita untuk fokus saja kepada glukosa karena ini yang paling penting dalam pembahasan. Ya, oke. Selesai dari saluran cerna, masuknya kemana? Masuknya langsung ke liver. Jadi ini kalau saya gambarkan ini usus, lalu di sini tadi ada beras border tadi, beras border itu di dindingnya diserap di sini menjadi glukosa, lalu di sini ada saluran khusus menuju ke liver, ke hati. Nah, saluran khusus ini namanya adalah vena porta hepatica ya. Tidak perlu pusing dengan namanya, tapi dari sini namanya ini artinya adalah vena yang membawa portal ya, kayak portal tuh kayak gerbang begitu ke liver. Jadi berbeda dengan lemak, dengan kolesterol yang dibawa memutar ke seluruh tubuh, ke pembuluh darah baru ke liver. Karbo ini khusus ini, karbo ini unik ya. Kita makan karbo ini seperti langsung dibentangkan karpet merah langsung diterima ke liver, di liver langsung diproses. Jadi dia tidak muter dulu di pembuluh darah. Jadi kalau kita makan karbo, tidak serta-merta nanti di pembuluh darah nanti tiba-tiba LDL-nya naik, trigliseridnya naik, karena dia belum muncul ke sana. Dia harus masuk dulu ke liver. Dan sekali lagi, seberapa banyak yang masuk di usus, karbo yang kita makan, sebanyak itulah nanti diubah menjadi glukosa, sebanyak itulah juga yang akan membanjiri liver. Ya, gitu. Apa yang akan terjadi di liver? Saya gambar dulu ini, liver, dan nanti ke pembuluh darah ya, ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Ini adalah liver atau hati. Ketika glukosa masuk, yang masuk ini nanti adalah glukosa ya. Ini glukosa masuk dari vena porta, dari usus. Glukosa masuk di liver, dia akan dipakai menjadi untuk energi sel-sel hati, ya, glukosanya. Yang kedua nanti dia akan diubah menjadi glikogen. Cadangan glikogen ini disimpan di liver sebagai cadangan glikogen. Nanti kalau dibutuhkan untuk sumber energi lagi, dilepaskan lagi, dipakai. Ya, nah tetapi cadangan glikogen di sel-sel hati ini cuma kurang lebih 100 gram. Itu sebentar aja penuh. Artinya, kalau kita makan karbo, lalu tidak dipakai menjadi sumber energi, maka dia akan disimpan ke glikogen. Kalau tidak dipakai, maka dia akan sebentar penuh. Kalau makannya kebanyakan karbonya, maka dia akan dirubah satu lagi menjadi, nah ini jadi masalah. Karena glukosanya akan melewati jalur yang kita sebut, melewati jalur DNL. DNL ini jalur de novo lipogenesis. Apa artinya? Pembentukan lemak yang baru. Jadi tadinya gula, tadinya glukosa atau karbo, sekarang dirubah menjadi lemak. Dan ketika dirubah menjadi lemak, dia akan berubah menjadi trigliserid. Nah, disinilah sambungan antara makan karbo, kenapa urusannya menjadi ke lipid. Ya, karena ketika berlebihan, glikogennya sudah terpenuhi, gudangnya udah penuh, nggak bisa lagi kita simpan dalam bentuk glikogen, maka tubuh atau liver akan menyimpan kelebihan glukosa ini dalam bentuk trigliserid atau lemak. Nah, di sini timbul masalahnya. Ya, saya gambar sekali lagi, saya livernya sekarang. Sekarang saya gambar di sini bahwa TG-nya sudah banyak, numpuk. Apa yang harus dilakukan oleh liver ketika, ini saya cerita bahwa makan karbonya salah dan berlebihan ya. Kalau makan karbonya sesuai dengan kebutuhan tidak masalah sebetulnya. Tidak akan terjadi peningkatan trigliserid, disimpan dalam glikogen secukupnya, dipakai sebagai energi, selesai, habis, dipakai sebagai energi, tidak ada masalah ya. Tapi ketika trigliserid menjadi berlebihan, apa yang harus dilakukan oleh liver? Kalau dia tiba-tiba penuh dengan trigliserid, maka dia akan harus mengirimkan trigliserid yang berlebihan ini ke darah. Nah, dikirimnya dalam bentuk apa? Teman-teman sebagian saya yakin sudah tahu, dikirimnya dalam bentuk lipoprotein yang kita sebut sebagai VLDL, very low density lipoprotein.
ini identik dengan trigliserid. Pokoknya kalau trigliserid dalam liver meningkat, dia akan dibentuk menjadi satu kesatuan bersama-sama dengan ini. Ada protein khusus. Nanti teman-teman lihat lagi video sebelumnya saya sudah bahas. Apa ini namanya? Ini adalah ApoB ya. Berikatan dengan ApoB dengan trigliserid, nanti sebagian kecil isinya juga kolesterol. Membentuk apa namanya? VLDL. Jadi VLDL akan meningkat, memberi petunjuk bahwa tubuhnya ini, di liver ini, di aliran darah ini berlebihan trigliseridnya. Ya, nanti kita cerita lebih lanjut tentang VLDL di dalam pembuluh darah. Tapi bukan hanya ini. Kalau trigliseridnya berlebihan, sebagian dilempar ke aliran darah dalam bentuk VLDL bersama-sama dengan ApoB tadi, tapi sebagian juga ditumpuk sel-sel liver sendiri. Apa jadinya? Perlemakan hati, ya, atau sering kita sebut fatty liver, atau ada singkatan yang sering disebutkan NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Jadi terjadinya fatty liver disease, penyakit perlemakan hati yang bukan disebabkan karena alkohol, tapi pada kasus ini disebabkan karena diet tinggi karbohidrat yang salah. Jadi perhatikan bahwa yang terjadi di hati itu perlemakan, tapi bukan karena lemak, bukan karena diet lemak, tapi karena dietnya justru dietnya karbo. Kita lanjut sekarang ke pembuluh darah. Tadi itu sudah kita lihat bahwa sekarang di pembuluh darah akibat tingginya karbo ini akan meningkat si VLDL. Nah sekali lagi teman-teman, tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa yang kita bahas dalam edukasi video ini adalah efek terhadap profil lipid. Tentu saja kita makan karbo yang berlebihan, kadar gula meningkat, ya, insulin, ada spike insulin. Tapi yang saya mau fokuskan di video ini hubungannya dengan profil lipid, ya. VLDL meningkat. VLDL ini sekali lagi kandungannya banyaknya adalah trigliserid, ini yang hijau trigliserid, ya. 50% trigliserid, lalu kolesterolnya sedikit. VLDL ini apakah dia bisa masuk menjadi plak di pembuluh darah? VLDL tidak bisa. Karena VLDL itu ukurannya ini lebih dari 80 nanometer. Sementara untuk masuk jadi plak ini harus di bawah 80 nanometer. Walaupun sebetulnya VLDL ini punya kemampuan untuk bisa masuk tembus ini karena dia punya namanya ini ApoB. Semua partikel yang pembawa kolesterol dan trigliserid yang punya ApoB, kita sudah belajar di video sebelumnya, itu punya kemampuan untuk masuk membentuk plak. Tapi masalahnya karena ukurannya saja. Ukurannya kegedean, jadi dia nggak bisa masuk. Tapi dengan cepat si VLDL ini akan menyumbangkan atau menumpahkan trigliseridnya di jaringan, di sel-sel otot, di sel-sel lemak, sehingga dia mengecil ukurannya. Ya, waktu dia mengecil ukurannya, karena apa? Karena trigliseridnya sebagian sudah dituang. Ya, sekarang dia menjadi lebih kecil. Sekali lagi ini namanya apa? Ini namanya remnant atau partikel lemak sisa. Jadi ini remnannya VLDL remnant, atau ada juga yang menyebutkan ini sebagai IDL, intermediate density lipoprotein. Sekarang dia menjadi cukup kecil untuk bisa masuk menumpuk sebagai plak. Nah, ini yang berbahaya. Ya, jadi makan karbo yang berlebihan, walaupun awalnya trigliserid yang tinggi, VLDL yang tinggi dan tidak punya kemampuan untuk bikin plak, tapi VLDL itu adalah cikal bakal terbentuknya remnant atau si IDL. Dan tidak berhenti sampai di situ, nanti ini akan menyumbangkan atau menumpahkan lagi trigliseridnya kemana? Ke jaringan, ke otot, ya, ke lemak. Nanti dia akan tambah kecil lagi bentuknya, trigliseridnya tambah sedikit, kolesterolnya tentu porsinya menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Ini namanya adalah LDL, inilah yang kita kenal sebagai kolesterol jahat. Dan ini kita sudah tahu bahwa dia punya kemampuan yang jahat untuk bisa menumpuk masuk ke dinding pembuluh darah membentuk plak. Jadi walaupun tidak secara langsung makan karbo itu menyebabkan LDL yang meningkat, tapi sebetulnya cikal bakalnya dari VLDL akan menyebabkan remnannya atau partikel lemak sisa meningkat dan akhirnya akan menjadi juga LDL. Tapi juga tidak berhenti sampai di sini, ada yang lebih berbahaya lagi dari ini. Itu sebabnya saya setuju kalau ada yang bilang karbo ini sangat jahat, ya. Kalau kita melihat dari sisi ininya, ini ya benar, ya. Apa yang terjadi ketika VLDL ini tinggi sekali dan di sini banyak kadar trigliseridnya naik banyak begitu, ya. Nanti dia akan
semacam tukar tambah dengan LDL, ya. Ada satu enzim namanya CETP. CETP itu kolesterol ester transfer protein. Nanti trigliserid ini akan disumbangkan dari VLDL karena kebanyakan dia. Tadi kita sudah bahas bahwa kalau kita makan karbo banyak ini, trigliseridnya banyak. Jadi trigliseridnya sebagian disumbangkan ke LDL, ya, sehingga LDL-nya sekarang kaya akan trigliserid banyak. Nanti si LDL yang besar ini karena banyak trigliseridnya, yang agak aneh jadi bentuknya, akan kembali ke liver. Kita ingat bahwa LDL ini nanti kembali juga ke liver. Di liver atau di hati, ini sel hati sini, si LDL ini masuk dan karena dia menjadi besar seperti ini, dikompres di liver, ya tentu dengan biokimia yang rumit, tapi saya sederhanakan sini bahwa si LDL yang tadi kandungan trigliserid banyak ini menjadi menggoda tanda petik ya, menggoda hati sini untuk mengompres dia menjadi kecil, di squeeze begitu, kayak jeruk di squeeze isinya keluar, trigliseridnya keluar semua, sehingga di sini dia menjadi LDL yang kecil, trigliseridnya dikeluarkan, padat, dan rasio kolesterolnya menjadi tinggi. Teman-teman sudah tahu ini apa namanya? Ini namanya small dense LDL. Jadi pada kondisi di mana VLDL tinggi sekali atau trigliserid tinggi sekali, besar kemungkinan terbentuk small dense LDL. Jadi walaupun kadar LDL-nya diperiksa normal, tapi ini sebetulnya banyak partikel small dense LDL dan ini berbahaya, ya. Nah, tidak berhenti di situ. Satu lagi yang terjadi adalah ketika tadi sekali lagi TG-nya tinggi, ini berarti VLDL-nya jadi banyak, ya. Nanti dia akan sekali lagi tukar tambah dengan kali ini dengan HDL. Nah, teman-teman tahu HDL itu sebetulnya adalah kolesterol yang baik kita sebutkan ya, biasanya bahwa dia membawa kelebihan dari kolesterol yang tertumpah-tumpah di pembuluh darah dibawa pulang ke liver untuk dibersihkan, ya, dia mengambil sampah begitu. Tetapi ketika trigliserid kadarnya terlalu tinggi, maka terjadi juga tukar tambah seperti ini oleh enzim tadi, kolesterol ester transfer protein atau CETP. Trigliserid yang berlebihan di VLDL ini disumbangkan ke HDL. Nah, akibatnya HDL-nya jadi banyak trigliseridnya dan jadi aneh ini HDL-nya ini. Jadi nggak normal dan akhirnya HDL yang banyak trigliseridnya ini akhirnya dibersihkan, dibuang di liver. Akibatnya apa? Kadar HDL menjadi rendah. Nah, kita sudah ada beberapa angka di sini, TG-nya tinggi, tadi ada small dense LDL meningkat dan HDL yang rendah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, ini yang disebut sebagai namanya dislipidemia aterogenik, ya, dislipidemia aterogenik. Ada 3 komponennya. TG tinggi sekali. Biasanya kita bisa lihat langsung dari hasil profil lipidnya. HDL-nya rendah dan walaupun tidak diperiksa kita bisa menduga bahwa small dense LDL-nya juga tinggi. Walaupun kalau kita periksa LDL-nya mungkin normal. Kenapa LDL-nya normal? Karena LDL itu menghitung jumlah seluruh kolesterol yang dibawa oleh partikel LDL. Katakanlah kadar LDL-nya 100 mg per desiliter. Kalau partikel LDL-nya besar-besar, saya contohkan 3 aja biar gampang. Cuma ada 3 partikel LDL waktu dijumlah, ternyata kadar kolesterol yang dibawanya 100 mg per desiliter. Partikelnya cuma 3. Tapi kalau banyak small dense LDL, ini sama-sama kadarnya 100 mg waktu kita periksa LDL-nya. Cuma kita nggak tahu ternyata LDL-nya ini banyak yang kecil-kecil. Jadi ternyata LDL-nya kecil-kecil, sehingga ada 6 misalnya begitu, dan bawa kolesterol. Waktu dijumlah, jumlah kolesterolnya yang ditimbang, yang dibawa oleh LDL itu 100 mg per desiliter, tapi partikelnya ada 6. Nah, ini lebih berbahaya. Ya, ini bayangkan seperti jalan raya, ada mobil truk yang bawa bahan bangunan, tapi karena besar-besar gitu, nggak terlalu selap-selip begitu. Sehingga bahaya untuk dia bisa membentuk plak ke sini sebetulnya tidak terlalu berbahaya. Kalau memang yang 100 mg ini LDL-nya ukurannya besar-besar seperti ini. Tapi ketika ternyata LDL-nya itu small dense, yang kecil-kecil, ternyata walaupun kadarnya jumlahnya yang dibawa itu beratnya 100 mg, ternyata yang bawanya kecil-kecil. Dan ini selap-selip dan karena kecil dia mudah sekali dia masuk, nyelip-nyelip ke dinding pembuluh darah dan membentuk plak.
Itu sebabnya ini dislipidemia aterogenik ini kondisi kelainan lipid darah yang sangat berbahaya dan sangat tinggi resikonya untuk membentuk plak. Dan ini terjadinya adalah karena diet karbo yang salah. Kalau melihat ini memang kita mengakui bahwa karbo ini memang sangat jahat, musuh yang jahat sekali. Ya, jelas sampai sini ya. Sekarang kita lihat contoh kasus supaya lebih jelas ya. Ini kasus pertama, laki-laki 48 tahun, tinggi 172, berat 95, udah kelihatan nih beratnya berlebihan, dan lingkar pinggang 108 cm juga berlebihan karena normalnya 90 cm ya. Nah, pola makannya sejak umur 30-an, jadi sudah hampir 20 tahun dia makannya karbo sederhana tanpa serat dan minum manis. Karbo sederhana tuh karbo yang tadi yang pendek-pendek, yang jadi kalau dimakan cepat sekali itu diserap. Sekali lagi prinsipnya makan karbo kalau dia cepat diserap, makin halus, makin cair, itu makin cepat diserap karbonya. Contoh sederhana, makan karbo buah yang masih banyak seratnya, kalau dimakan tuh lama kita habisnya. Dengan jus buah yang sudah di jus, sudah tinggal ditelan, habis semua gitu, itu jelas sekali lebih cepat diserapnya dalam kondisi jus. Ya. Nah, si bapak ini dari umur 30-an makannya karbonya karbo yang sederhana, nggak ada seratnya, minum manis-manis, nggak olahraga. Nah, berat badannya dari tahun ke tahun pelan-pelan makin lama makin naik, lingkar perutnya makin bertambah. Pasien nggak ada keluhan, ya. Waktu periksa HbA1c-nya, nah teman-teman tahu kalau di atas 5,7 ini sudah pre-diabetes, tapi belum diabetes. Pasien masih nggak aware, nggak ada masalah. Tensi juga sudah mulai 135/85. Dibilang hipertensi, kalau kita pakai batas 140/90 juga belum. Tapi ini sudah pre-hipertensi, sudah lampu kuning, ya. Nah, kita lihat kolesterol totalnya. Normal 190. Sekali lagi, angka kolesterol total sangat sering menipu kalau kita tidak lihat angka lainnya. Nah, LDL-nya, normal LDL-nya 98, di bawah 100. Kita pikir aman. Tapi sekarang kita lihat HDL-nya rendah, 32, trigliseridnya 285 dengan non-HDL kolesterol 158. Ini kalau trigliserid dan HDL-nya jomplang kayak gini, trigliseridnya tinggi sekali, dan HDL-nya rendah. Saya sudah bahas ini dalam video sebelumnya tentang small dense LDL. Kalau TG per HDL itu lebih dari 3, maka kita curiga jangan-jangan walaupun LDL-nya normal, ini bisa jadi small dense LDL-nya itu tinggi. Dan kalau ini terjadi, maka ini 3 ini, trigliserid tinggi, HDL rendah, dan small dense LDL tinggi, itu namanya yang kita sebut tadi dislipidemia aterogenik. Suatu kondisi kelainan lipid yang sangat berbahaya menyebabkan terjadinya plak. Bahkan bisa lebih berbahaya daripada kalau kita lihat kadar LDL yang tinggi, ya. Walaupun di sini kadar LDL normal ternyata berbahaya. Sampai di situ jelas ya. Ini tadi berapa TG per HDL-nya kalau dibagi ini lebih dari 7. 32 kali 7 210. Ya ini tinggi sekali. Lebih dari 3 saja sudah berbahaya ya, apalagi kalau lebih dari 6. Oke, ini contoh kasus pertama. Contoh kasus kedua, sekarang ini berbeda. Laki-laki ya umur hampir sama 47. Tinggi 170, berat 74, lingkar pinggang 88. Dari profil pasien ini kelihatannya cukup baik ya. Indeks massa tubuh, berat badan, dan lingkar pinggangnya oke. Dia tidak menghindari karbohidrat, tetap makan karbohidrat ya, tidak ekstrim. Tapi beda cara konsumsi. Ya ini saya berikan contoh, karbonya dia pilih karbo yang utuh. Jadi nasi merah, ubi rebus, oats yang utuh. Porsinya lebih kecil. Jadi nggak makan porsi banyak-banyak. Ya. Kemudian selalu dikombinasikan dengan protein, lemak sehat, dan serat tadi. Jadi lewat di usus, di lambung lebih lama. Ya. Tidak pernah minum karbo yang cair. Karbo cair itu sirup lah, jus buah. Kemudian dia sertai dengan olahraga jalan cepat 30-40 menit 4-5 kali per minggu. Oke, dari pola hidup ini sangat sehat walaupun dia makan karbo. Ya. Nah, ternyata waktu diperiksa tensi normal, gula darah normal, kolesterol total 175, LDL 102, HDL 52, trigliserid 105, non HDL normal. Oke. Jadi makan karbo boleh. Asal makan karbo dengan cara yang benar, ternyata profil lipid bahkan juga gula dan tensi juga normal. Bahkan juga berat badan, lingkar pinggang semuanya normal. Oke, jelas ya? Baik, saya tutup dengan beberapa prinsip makan karbo yang benar. Ya, kita sudah tahu bahwa makan karbo itu
memang bisa potensi berbahaya. Berbahaya kalau karbonya salah. Nah, pilih karbo yang benar, yaitu karbo yang kompleks. Atau karbo yang paling gampang, karbo yang ada seratnya. Ya, ada serat itu kalau kita bilang whole grain ya, nasi, beras merah gitu, yang jadi masih ada seratnya. Jangan yang sudah dihalus, yang refine sampai halus, yang karbo olahan atau karbo cair. Jadi karbonya jangan salah, ya, karbonya harus benar, yang ada seratnya, lalu makan pelan-pelan dan makannya harus dengan kombinasi. Kombinasi dengan apa? Dengan lemak yang baik, dengan protein, dengan serat supaya lewatnya lebih lambat, diserapnya lebih lambat, ya. Kemudian pada saat makan, usahakan pada saat ada aktivitas. Jadi jangan makan karbo malam hari, setelah makan karbo terus tidur. Karena begitu kita makan karbo dan kita lakukan aktivitas, maka glukosanya akan dipakai sebagai sumber energi, ya, glikogennya akan dipakai sehingga kelebihan karbonya tidak akan ditumpuk sebagai lemak, ya. Nah, saya kira kita sudah membahas semua soal makan karbo ini dan sudah menjawab semua poin-poin yang kita tuliskan di depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, boleh subscribe dan boleh di-share ke teman-teman dan keluarga, dan stay tune karena kita akan terus membahas pola makan yang seperti ini. Nanti minggu depan videonya saya akan bahas tentang makan serat dan efeknya terhadap profil lipid, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jantung sehat.